Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 11 Februari 2022 kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-30. Menurut sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi semakin dilarang mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini bahwa setelah Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya atas orang yang tuli dan yang gagap, dibuatnya bisa mendengar dan berkata-kata dengan baik. Lalu banyak orang terkagum-kagum, terpesona. Mereka lalu mengatakan demikian, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Saudara-saudaraku, Tuhan kita Yesus Kristus tetap menyalurkan dan mengalirkan berkat melimpahnya kepada para dokter, para perawat serta pelayan medis lainnya, di mana Tuhan mengikut sertakan mereka untuk menjadikan ini, menjadikan segala-galanya baik. Sebab dengan cara mereka masing-masing dengan keterampilan yang dimiliki, dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama yang menderita. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Paus kita, Paus Fransiskus, pada Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-30 pada hari ini, di mana Paus kita menyampaikan pesan secara khusus menyapa mereka, semua dokter, perawat, teknisi laboratorium, staf pendukung, perawat orang sakit, serta banyak sukarelawan di mana mereka telah menyumbangkan waktu mereka yang berharga untuk membantu orang-orang yang menderita. Bahkan Paus kita menyampaikan pesan khusus kepada mereka, para tenaga medis demikian. Tangan Anda yang menyentuh daging Kristus yang menderita bisa menjadi perpanjangan tangan belas kasih Bapa. Sadarilah martabat besar profesi Anda serta tanggung jawab yang menyertainya. Dan Paus juga menyampaikan tentang sikap dan tindakan yang seharusnya diberikan kepada pasien. Demikian katanya, "Pasien ini selalu lebih penting daripada penyakitnya. Dan untuk alasan inilah setiap pendekatan terapeutik tidak dapat mengabaikan upaya mendengarkan pasien, riwayatnya, kecemasan dan ketakutan yang sedang dialaminya. Bahkan ketika tidak ada kemungkinan untuk sembuh, perawatan selalu dapat diberikan. Selalu dimungkinkan untuk menghibur, selalu dimungkinkan untuk membuat orang merasakan kedekatan yang mementingkan orangnya daripada penyakitnya." Saudara-saudariku yang terberkati,
apa yang disampaikan oleh Paus kita, Paus Fransiskus, mengajak kita semua untuk bisa menjadi sesama yang baik, terutama bagi mereka yang sedang menderita, dan juga menjadi teman seperjalanan dalam pesiarahan hidup kita. Kita sebagai orang yang sehat, tentu juga ingin agar mengalami sukacita, mengalami kegembiraan di dalam hidup ini. Semoga Hari Orang Sakit Sedunia yang kita peringati hari ini membuat kita juga mengingat akan saudara-saudari kita yang sedang sakit dan yang sedang menderita. Persis seperti yang kita renungkan pula hari ini, di mana Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya kepada orang yang tuli dan yang gagap. Semoga kita juga memohonkan rahmat yang sama agar Tuhan Yesus juga memberikan berkat-Nya, menyentuh lidah kita dan juga menyentuh indera pendengaran kita, agar kita juga bisa mendengar dengan baik dan juga bisa berkata-kata dengan baik. Semoga oleh karena tindakan dan juga oleh karena sikap kita yang kita tunjukkan kepada sesama, semakin mempertegas, semakin memperjelas iman kita, bukan semakin membuat orang bertanya-tanya kita beriman kepada siapa, tetapi iman kita kepada Yesus semakin memperjelas, semakin mempertegas lewat sikap dan tindakan yang baik yang bisa kita tunjukkan kepada sesama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas raga kami, panca indera kami yang oleh karena kasih karuniamu bisa berfungsi baik. Hari ini Engkau menunjukkan kuasa keilahianmu atas seorang yang tuli dan gagap, membuatnya bisa mendengar dan berkata-kata dengan baik. Semoga oleh karena sabdamu yang kami dengar dan renungkan, hari ini kami lebih banyak mau mendengarkan sesama dengan penuh perhatian dan berkata-kata yang baik kepada mereka. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.